Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Bertemu kembali dengan saya dalam renungan Happy Sword Family pagi ini. Judul renungan hari ini adalah Abba Love atau Kasih Bapa bagian yang kedua. Ayatnya masih dari Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bagian kedua yang akan kita bahas dari perumpamaan anak yang hilang ini adalah bagaimana sikap ayahnya yang berlari mendapatkan anak tersebut lalu merangkul dan menciumnya. Bisa kita bayangkan kalau sebagai orang yang sudah memiliki 2 orang anak usianya sudah cukup dewasa, maka kita dapat memperkirakan bahwa usianya pasti sudah cukup lanjut ya. Bagi seorang yang usianya cukup lanjut, bila tidak hati-hati saat berlari, memiliki resiko jatuh yang besar. Belum lagi kalau posisi jatuhnya yang tidak tepat, yang malah akan menyebabkan resiko cedera yang lebih besar, misalnya patah tulang dan lain sebagainya. Kenapa bapak itu berlari menghampiri anak bungsunya itu setelah melihat anaknya itu dari kejauhan? Hal itu didasari oleh belas kasihan dan kerinduan dari sang bapak, sehingga ia melakukan suatu tindakan yang spontan, yaitu berlari tanpa memikirkan apa yang akan terjadi bila dia sampai terjatuh dengan kondisi tubuh yang sudah tidak muda lagi. Sang bapak berlari karena penantiannya selama ini membuahkan hasil. Tidak sia-sia selama ini dia menghabiskan waktu. Entah sudah berapa lama dia menunggu, Alkitab tidak menjelaskan. Menunggu seseorang dengan usia yang cukup lanjut bukanlah hal yang mudah. Alkitab tidak menjelaskan secara detail di mana sang bapak menunggu. Apakah dia menunggu di atas bukit atau di pinggir jalan. Tapi kalau kita lihat dari ayat tersebut, dari kejauhan dia sudah melihat anaknya. Maka mungkin tempat dia menunggu itu adalah di atas bukit ya. Bapak tersebut tidak merasa bosan saat dia harus menunggu anaknya. Dia juga tidak merasa dirugikan. Walaupun si bungsu sudah menghambur-hamburkan harta warisan yang seharusnya dia terima setelah bapaknya meninggal. Selain itu dikatakan sang bapak yang berlari menyongsong anaknya itu adalah tindakan proaktif yang dilakukan bapak. Bapak lebih dulu melakukan tindakan. Bukankah itu sama dengan yang kita alami? Kalau bukan Bapa yang lebih dulu mengulurkan tangannya kepada kita dengan mengutus Yesus anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa kita, apakah keadaan kita ini akan sama dengan keadaan kita sekarang ini? Tentu saja tidak. Kalau bukan Bapa yang lebih dulu proaktif membuat skenario penyelamatan, tentu sampai sekarang ini kita masih terus berada dalam kutuk dosa. Tidak ada harapan, tidak ada keselamatan. Tapi puji syukur kepada Bapa yang kekal di surga karena ia rela menjadikan anaknya yaitu Kristus menjadi domba sembelihan penghapus dosa sekali untuk selamanya. Sehingga yang percaya di dalam namanya bisa selamat. Sang Bapa menghabiskan waktu entah berapa lama sampai akhirnya dia melihat anaknya datang. Sang Bapa tidak merasa bosan, dia tetap menunggu dan menunggu sampai penantiannya itu tidak sia-sia. Bukankah selama ini Bapa yang di surga juga menunggu kembalinya anak-anaknya, orang-orang yang berdosa untuk kembali kepadanya? Karena itu ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu kusadari, selama ini Kau menanti. Kuakui semua dosaku, kulepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lagu yang saya katakan tadi berjudul Kau Menunggu Hidupku. Bukankah lagu itu sesuai dengan Lukas 5 ayat 20 ini? Apakah saudara mau membiarkan Bapa kita yang di surga untuk tetap menunggu kita sampai kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita ini kepadanya? Atau saudara mau menyerahkan hidup saudara sekarang ini? Semua keputusannya ada di tangan saudara dan saya sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengambil tindakan terlebih dahulu Tuhan untuk menghampiri kami, untuk mendatangi kami dengan penyelamatan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kami tahu Tuhan sebagai manusia kami tidak dapat menghampiri Engkau. Tapi kami bersyukur karena Engkau menghampiri kami lebih dulu ya Bapa. Engkau yang lebih dulu mengulurkan tangan-Mu kepada kami ya Bapa. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini kami mau hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami mau melakukan lebih lagi Tuhan buat Engkau. Kami menyadari
Tuhan, keselamatan itu adalah hal yang sangat berharga buat kami. Kami tidak mau kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Karena itu Tuhan, pimpin hidup kami sepanjang hari ini. Agar apa yang kami lakukan, katakan, pikirkan, apapun juga Tuhan, sepanjang hari ini hanya boleh menyenangkan hati-Mu saja. Sesuai dengan kehendak-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat, Bapa kita yang di surga tidak hanya duduk-duduk diam saja, tapi Dia berlari menyambut saudara dan saya kembali kepadanya dengan penuh kasih dan kerinduan selamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.